Setelah genap 1 bulan, hari ini, tanggal 9 September tahun 2020, Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur resmi menghentikan proses ekskavasi terhadap situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Ekskavasi di sisi timur, petugas telah berhasil mengungkap keberadaan talut yang sangat panjang dan membujur dari selatan ke utara. Talut yang ditemukan di sisi timur ini masih tampak utuh dan tidak mengalami kerusakan yang berarti. Strukturnya masih sangat bagus dan kokoh, termasuk bagian pilarnya yang tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Talut yang diduga dibangun pada masa Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk ini ditemukan terkubur di bawah permukaan tanah dengan kedalaman sekitar 2 meter. Namun saat penggalian sudah hampir selesai, petugas kembali dikejutkan dengan adanya talut baru yang posisinya membujur ke barat dan berada sekitar 1 meter di atas talut pertama. Hingga ekskavasi tahap ketiga dinyatakan berakhir hari ini, petugas masih belum melanjutkan penggalian terhadap talut yang baru ditemukan tersebut. Andi Muhammad Said, Kepala Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur menjelaskan, area situs Kumitir ini sangat luas. Panjang dan lebarnya mencapai lebih dari 400 kali 300 meter persegi. Itu sebabnya proses penggalian tahap ketiga ini hanya bisa mengungkap keberadaan sekitar 30% saja dari seluruh area situs Kumitir. Selain talut di sisi timur, petugas juga telah berhasil mengungkap struktur talut di sisi utara dan barat. Bahkan di sisi barat, petugas juga telah berhasil mengungkap adanya gapura atau pintu masuk menuju situs Kumitir. Tak hanya itu saja, penggalian yang dilakukan petugas di area tengah juga makin memperkuat hipotesa sebelumnya bahwa area yang sejak dulu diduga merupakan candi ini adalah tempat pendarmaan. Namun demikian, siapa yang didarmakan di dalamnya? Apakah benar Mahisa Cempaka dan Wisnuwardana dari Singasari? Hingga kini menurut Andi masih belum ditemukan petunjuk yang menguatkan dugaan tersebut. Dari temuan lepas yang telah diamankan BPJB, petugas hanya dapat memastikan bahwa area terduga candi ini adalah tempat pendarmaan yang dibangun pada masa Majapahit. Pasca ekskavasi tahap ketiga ini, menurut Andi Muhammad Said, Kepala BPJB Jawa Timur, petugas akan kembali menyiapkan ekskavasi tahap keempat pada tahun 2021 mendatang. Dalam ekskavasi tahap keempat nanti, Andi berharap pemerintah mau membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik tanah akan pentingnya ekskavasi terhadap situs Kumitir ini.
Melalui Balai Pelestari Cagar Budaya BPCP Jawa Timur, Andi juga berharap agar dalam ekskavasi tahap keempat nanti akan lebih banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu yang mau ikut bergabung dan membantu, seperti ahli geologi, ahli geofisika, ahli sejarah, dan berbagai ahli dari disiplin ilmu yang lainnya. Sebab dengan banyaknya ahli yang terlibat tersebut, Andi berharap interpretasi terhadap berbagai temuan yang berhasil diungkap nantinya akan lebih mudah. Jadi ini hari terakhir dari 30 hari kita ekskavasi, yang kita targetkan itu adalah 30% dari seluruh area ya. Jadi dari 30% ini kita sudah mencapai targetnya. Jadi volume kerjanya untuk ekskavasinya sudah selesai. Nah, hasil sementara kita yaitu kita sudah menemukan talut keliling ya, menjadi panjangnya 312 meter kali 250. Tapi ini pojok yang tenggara sama barat daya itu belum dipastikan karena masih runtuhan. Jadi belum pasti bahwa itu pojok, kecuali timur laut sama barat laut. Selain itu di bagian barat ya, di pertengahan sisi barat itu kita menemukan indikasi pintu gerbang ya. Tapi itu masih perlu kita kaji lagi karena belum dibuka semuanya. Selain itu, jadi pojok barat laut itu kelihatan dia sangat megah. Ya kemungkinan ada menara pojoknya. Di situ juga ada reliefnya, tapi sayangnya belum bisa kita buka karena masih terhambat dengan masalah kesepakatan, masalah kompensasi lahan dengan pemilik. Temuan lainnya ini adalah ada kita di bagian tengah, kita menemukan sebuah struktur, ya, kita menemukan struktur yang diduga sebagai candi. Mungkin ini akan tepat dengan hipotesa awal kita bahwa ini adalah sebuah pendarmaan. Itu ditunjang dengan temuan bata, ya, temuan bata yang berukir, ada inskripsinya, dan salah satunya itu menyebut istilah-istilah yang digunakan di dalam tokoh-tokoh tertentu yang sebagai tokoh agama atau rohaniwan pada masa itu. Siapa yang tersebut? Ya, yang tersebut di situ nama siapa? Dia itu belum jelas siapa, hanya jabatan yang disebut. Apa jabatannya? Jadi dang itu kan tokoh tentang pelaku agama atau tokoh agama lah. Dang. Ada juga menyebut aku, tapi itu belum lengkap karena itu sepotong. Pak, hipotesa naskah negara kertagama sama para raton memang sudah mendekati kenyataan ini Pak, Kumeper atau Kumitir dengan pendarmaan suci itu, Pak. Ya, untuk sementara belum bisa kita kaitkan ke situ karena bukti-bukti lain itu belum, kan harusnya kalau dia Maesa Cempaka dia harusnya kan siwa ya. Nah, ciri kesiwaannya itu belum kita temukan. Kecuali ada pecahan arca, jadi fragmen-fragmen arca yang memperlihatkan ada motif kawung gitu kan, ada laksananya yang berupa vajra gitu kan. Nah, kemungkinan itu bagian daripada laksana atau kelengkapan sebuah tokoh siwa, tapi itu masih perlu kita lanjutkan analisanya. Untuk prediksi tahunnya ini era tahun berapa? Ya perkiraannya kalau kemungkinan sudah era Majapahit, tapi awal. Termasuk yang candinya? Iya, termasuk candinya. Jadi yang hipotesa pertama bahwa ini tinggalan dari Singasari? Iya, bahwa yang didarmakan di sini adalah Maesa Cempaka adalah penguasa di Singasari, kan bukan berarti waktu meninggal itu langsung didarmakan kan. Nah, kemungkinan ini, tapi ini kemungkinan ya, ini belum pas, masih kajian semua, bahwa seandainya raja pertama Majapahit yang mendarmakan kakeknya, bisa saja seperti itu kan. Ya, bisa seperti itu, tapi ini masih praduga awal. Tapi saja. Hipotesa bahwa setiap talut itu adalah permukiman atau candi itu memang benar itu, Said? Jadi talut yang ada ini adalah Siti Inggil kan. Jadi Siti Inggil ini adalah sebuah area yang ditinggikan untuk pendirian bangunan di atasnya. Nah, untuk ini kami sudah sepakat bahwa ini adalah bangunan suci, bukan pemukiman biasa. Ya, nah seperti itu.